Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, kembali lagi di channel YouTube Peternak Primitif. Untuk mendukung channel ini, jangan lupa di subscribe, like dan komen. 9 hal yang perlu diperhatikan sebelum vaksin ayam. Ayam merupakan salah satu unggas yang banyak diternakkan di Indonesia, baik dimanfaatkan daging maupun telurnya. Daya beli masyarakat terhadap daging ayam maupun telur untuk memenuhi kebutuhan protein yang cukup tinggi menimbulkan peluang bisnis yang menjanjikan, selain masa panen yang cepat dan cara pemeliharaan yang dapat dibilang lebih mudah dibandingkan hewan ternak lainnya. Meskipun cara memeliharanya cukup mudah, namun ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam membudidayakan ayam, baik ayam pedaging maupun ayam petelur, seperti pakan, kandang, tempat, dan lainnya. Beberapa hal tersebut merupakan faktor penunjang pertumbuhan ayam agar dapat tumbuh sesuai target dan menjaga kesehatan ayam. Menjaga kesehatan ayam sangat penting dilakukan karena walaupun dapat dikatakan pemeliharaannya cukup mudah, namun penyakit pada ayam tidak dapat dihindari. Faktor cuaca juga berpengaruh terhadap kesehatan ayam. Penyebaran penyakit pada ayam jika tidak segera mendapat penanganan akan berdampak buruk bagi kesehatan ayam dan merugikan peternak. Selain menurunkan produktivitas dan perkembangan juga dapat menyebabkan kematian pada ayam. Upaya yang dilakukan untuk meminimalkan penyebaran penyakit pada ayam yaitu dengan cara vaksinasi. Vaksinasi menurut KBBI merupakan penanaman bibit penyakit, misalnya cacar, yang sudah dilemahkan ke dalam tubuh manusia atau binatang, dengan cara menggoreskan atau menusukkan jarum, agar orang atau binatang itu menjadi kebal terhadap penyakit tersebut. Hal apa saja yang harus dilakukan sebelum vaksinasi ayam? Ayam yang divaksin harus dalam kondisi sehat. Vaksinasi dilakukan pada waktu pagi atau sore hari, ketika suhu udara tidak panas. Vaksinasi dilakukan dengan hati-hati, usahakan vaksin tidak tumpah atau tercecer karena akan memicu munculnya bibit penyakit. Vaksin yang sudah dibuka dan digunakan selama lebih dari 4 jam tidak layak digunakan lagi, sehingga jika ada sisa setelah vaksinasi lebih baik dibuang saja. Hindarkan vaksin dari paparan sinar matahari atau terkena sinar matahari secara langsung, karena sinar ultraviolet, UV, dapat merusak vaksin. Vaksinasi ayam secara rutin. Berikan vaksin sesuai dosis yang sudah ditentukan. Simpan vaksin yang belum digunakan dalam lemari es. Jika metode vaksinasi yang digunakan adalah air minum, perhatikan hal-hal berikut. A. Gunakan air yang tidak mengandung logam berat seperti besi atau tembaga. Sebaiknya gunakan air sumur karena air yang digunakan berpengaruh pada kerja vaksin. B. Pastikan tempat minum yang digunakan terhindar dari suhu panas. C. Gunakan tempat minum yang bersih. Pastikan tidak tercampur dengan liter ataupun feses karena jika tercampur dengan air akan merusak pH air dan dapat merusak vaksin. D. Sebelum vaksinasi ayam perlu dipuasakan dahulu selama 2 jam. Metode vaksinasi ayam. Vaksinasi pada ayam terdapat beberapa metode. Dalam setiap metode tentu terdapat kelebihan dan kekurangan masing-masing. 1. Tetes mata atau tetes hidung. Kelebihan, baik untuk kekebalan jaringan, titer antibodi, dan keseragaman kekebalan tubuh ayam. Kekurangan, perlu penanganan pada setiap ayam, tingkat stres tinggi, dan penetrasi ke jaringan tidak dalam. 2. Suntikan di lipatan sayap, leher, atau dalam daging. Kelebihan, vaksinasi jenis ini sangat baik untuk pembentukan antibodi dan keseragaman kekebalan. Kekurangan, tingkat stres tinggi, tidak ada kekebalan jaringan, dan memerlukan waktu dan tenaga kerja lebih banyak. 3. Air minum. Metode vaksinasi melalui air minum merupakan salah satu metode vaksinasi massal. Vaksinasi massal paling sering dilakukan oleh peternak terutama saat pemberian vaksin gumboro dan ND, vaksin aktif, karena penerapannya yang praktis dan mudah dilakukan. Kelebihan, tidak memerlukan banyak waktu sehingga biaya SDM, sumber daya manusia, yang murah, tingkat stres ayam, rendah, dan reaksi vaksinasi ringan. Kekurangan, titernya rendah sampai dengan sedang, perlindungan pengawasan terbatas, kekebalan jaringan lemah, keseragaman kekebalan kurang baik, dan terdapat kemungkinan beberapa ayam tidak tervaksin. 4. Semprot, spray. Kelebihan, tidak memerlukan penanganan pada setiap ayam, baik untuk kekebalan jaringan, penetrasi dan titer antibodi. Kekurangan, terdapat kemungkinan beberapa ayam tidak tervaksin dan keseragaman kekebalan kurang baik. Setiap jenis vaksin ayam memiliki jenis, kemasan, daya simpan, dosis, dan reaksi yang berbeda.
Harga vaksin ayam juga berbeda-beda menyesuaikan dengan lokasi vaksin dipasarkan, jenis vaksin, dan ukuran kemasannya. Berikut contoh jenis vaksin ayam. Vaksin ND, termasuk salah satu vaksin yang paling populer. Vaksin ND adalah vaksin yang bertujuan untuk mencegah timbulnya penyakit Newcastle disease pada unggas. Cara pemberiannya ada 3, yaitu, tetes mata, metode injeksi subcutan, dan injeksi intramuskular. Populer karena diberikan kepada banyak jenis ayam dapat digunakan sebagai vaksin ayam Bangkok, vaksin ayam broiler dan vaksin ayam petelur. Vaksin NDIB, mencegah penyakit Newcastle disease dan infectious bronchitis. Cara pemberiannya dibedakan berdasarkan umur. Cara penggunaannya ada 2, yaitu, cara tetes mata dan suntik injeksi intramuskular pada bagian dada. Perbedaan metode vaksin dikarenakan perbedaan usia ayam yang akan divaksin. Vaksin ND Lasota, salah satu vaksinasi Newcastle disease aktif yaitu ND Lasota. Bekerja sebagai pembentuk antibodi dan melindungi ayam dari ancaman virus ND. Cara penggunaannya dengan melalui tetes mata. Nah, setelah mengetahui hal-hal yang harus diperhatikan sebelum vaksin dan metode pemberian vaksin pada ayam, Anda tidak perlu khawatir untuk memulai bisnis beternak ayam. Jika penyakit pada ayam ditangani, dicegah dengan cara yang tepat, dan memperhatikan beberapa aspek, maka resiko kematian ayam dan kerugian dapat diminimalkan.